Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Firnadia Septiani. Saya dari kelas Ekonomi Islam 5E, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Islam dalam menghadapi pembangunan ekonomi. Pada dasarnya, pembangunan ekonomi bukanlah sekedar fenomena ekonomi semata. Pembangunan tidak sekedar ditujukan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, tetapi lebih dari itu, pembangunan memiliki perspektif yang luas. Pada umumnya, pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi melalui peningkatan pembangunan infrastruktur, perusahaan yang maju dan bertambah, kemudian taraf pendidikan yang semakin meningkat, dan juga teknologi yang semakin tinggi. Implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja akan semakin bertambah, tingkat pendapatan akan semakin meningkat, dan juga kemakmuran masyarakat akan semakin tinggi. Di dalam Islam, konsep pembangunan ekonomi mendapatkan perhatian khusus, sebab di dalam Al-Quran terdapat ayat yang memberikan perhatian yang dapat membersihkan sifat malas seperti yang disyariatkan di dalam Quran Surah Al-Munafikun ayat 9-10. Dalam berbagai implementasi ekonomi, pembangunan selama ini diterapkan oleh banyak negara. Kemiskinan penduduk, ketimpangan, dan distribusi pendapatan merupakan masalah besar yang belum pernah berhasil diatasi secara memuaskan, terutama negara yang sedang berkembang. Sebaliknya, dalam penerapan ekonomi Islam, pernah tercatat bahwa ada sebuah negara makmur di Timur Tengah pada tahun 100 Hijriah di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hampir tidak ada penduduk yang mau menerima zakat, dikarenakan penduduknya hidup sejahtera secara ekonomi. Bagaimana bisa di Timur Tengah bisa menjadi negara yang makmur dan sejahtera? Nah, inilah salah satu contoh negara dunia yang pernah menerapkan pembangunan ekonomi Islami dengan 5 pilar utama, yaitu yang pertama itu ada penguasa yang tidak serakah, penguasa yang menganut pola hidup sederhana, penguasa yang tidak boros dan juga tidak kikir. Yang kedua, kesadaran dan juga keikhlasan setiap warga negara yang melaksanakan perintah Allah melalui zakat, wakaf, dan juga sedekah. Yang ketiga, mengelola bazda dan baznas secara tepat sehingga distribusi sosial tepat waktu, tepat sasaran, dan juga jumlahnya transparan. Yang keempat, pengelolaan sumber kekayaan alam oleh negara untuk perbaikan taraf hidup masyarakat seutuhnya dan menghilangkan sifat-sifat pejabat yang kikir atau tamak. Yang kelima, pengawasan dan keadilan hukum terhadap pelaku perusakan darat dan laut ditindak, dan jaminan negara terhadap rakyatnya sudah seharusnya, bukan sebagaimana adanya.